Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa hadiyatan minna ila masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li sana ajma'in khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Matnul Ghayah wa Tadrib Matan Sulamut Taufiq Al-Alim Al-Alamah Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alani Al-Hadrami Al-Tarimi Al-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil ma'ad Tabuhir Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil ma'ad Darul Ulum Merjoso Peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa asmadihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis summa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rezekine selamat dunya akhirat lan boten wonten halangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajar rutin kitab Sulamut Taufiq, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniyati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala, diniyati iktikaf fi hadzal masjid, diniyati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, halaman 51 baris yang ke-7 dari bawah masih membahas tentang maksiat farji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ma'asil farji lan setengah saking piro-piro maksiatnya farji, maksiatnya kelamin.
masjidi ing dalem masjid walau fi ina'in lan senajan ing dalem wadah wa 'alal mu'azzami lan ing atase barang kang den mulyakaken benda-benda yang diagungkan. Para hadirin rahimakumullah, niki tentang hukum orang kencing dan ngising di masjid. Nanti kalau nutup saya akan bicarakan tentang apakah jeding atau WC masjid yang basah. Ketika orang keluar masih basah, apakah itu suci atau tidak? Karena banyak yang was-was ya. Terutama di masjid yang kotor. Saya pernah di perjalanan itu masjidnya kotor ya. Para hadirin rahimakumullah, kita ini dilarang kencing, Pak. Secara umum dilarang kencing. Itu di tempat-tempat yang memang dilarang Kanjeng Nabi. Dilarang kencing di fasilitas umum, fasum. Dilarang kencing di pohon atau tempat yang biasa berteduh atau berkumpul banyak orang. Terutama di parkiran, Pak. Di mal-mal itu banyak parkiran pesing. Ya, banyak parkiran pesing, itu tidak boleh. Kemudian di air yang tergenang, yang tidak mengalir. Kemudian di jalan-jalan yang dilewati orang, di pohon-pohon, di lubang-lubang semut atau binatang, atau di tembok-tembok milik orang, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sebab mengandung laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga laknat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tidak boleh di lubang-lubang semut atau lubang-lubang binatang? Sebab khawatir sampai uyui semut-semut berteriak tsunami, tsunami, banjir. Lagi boten angsal. Dikhawatirkan binatang-binatang yang kita kencingi rumahnya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambat dumateng Gusti Allah. Maka Allah ketika ada binatang yang dizalimi oleh manusia akan dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, niku semua hukumnya haram. Nggih, hukumnya haram. Ini di kitab Sulamu Taufik, hukumnya haram. Dilarang, apalagi di masjid. Tidak boleh orang itu kencing di area masjid, baik di dalam masjid, di halaman masjid, di tembok milik masjid, di pojok-pojok pohon-pohon area masjid. Itu tidak boleh, hukumnya haram. Sebab masjid itu area Baitullah, area untuk beribadah kepada Allah. Di dalam kitab At-Targhib wa Targhib karangannya Al-Imam Al-Alamah Al-Muhaddis Zakiyuddin Al-Munziri Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1258 Masehi di Mesir. Niki wonten riwayat ulama tabi'in Imam Makhul Asy-Syami rahimahullah, sing wafat tahun 723 Masehi di Suriah. Niku riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah, sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Wa an Makhulin, dan riwayat saking Imam Makhul Asy-Syami qala, dawuh sapa Imam Makhul, naha, nyegah, melarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala bi abwabil masajid. Kanjeng Nabi itu melarang kencing di mana? Ayyubala bi abwabil masajid,
pojok-pojok pintu-pintu masjid. Dilarang oleh Kanjeng Nabi. Wonten kisah ngeten. Niki wonten teng berbagai kitab hadis, juga wonten teng kitab Bulughul Maram min akamil Bulughul Maram min adillatil ahkam, karangannya Imam Hajar Al Asqalani rahimahullah, sing wafat tahun 1949 Masehi. Wonten kisah niki hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahumullah, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Hadisnya tuwa Pak, kalau ringkas mawon. Waktu itu ada orang Badui. Orang Badui ini kencing di pojok Masjid Nabawi. Itu masih lemah. Okay. Masjid Nabawi pojokan masjid dikencingi orang Badui. Para sahabat Nabi marah, kate ngantemi orang Badui, ngoyo ngawur di pojok-pojok Masjid Nabawi. Kemudian Nabi mencegah untuk mengolok-olok atau ngantemi orang Badui itu. Dilarang oleh Kanjeng Nabi. Jangan biarkan dia menuntaskan kencingnya. Biarkan dia menuntaskan kencingnya. Para sahabat tetap mangkel. Coba sampean misalnya Pak, ono wong nguyun masjid. Mangkel mboten? Mangkel. Lah, Nabi niki ketemu sahabat aneh. Ono wong nguyun ngawur dijarno kongkong sampai tuntas, biarkan sampai tuntas dulu. Niku kok Nabi. Lah kemudian para ulama niki penasaran, kenapa Nabi ketika ada orang Badui kencing di pojok masjid itu tidak boleh dicegah, biarkan sampai tuntas. Baru dijawab oleh para ulama. Ngopo faedahe? Kalau orang kencing belum tuntas, kemudian kita ingatkan, pasti dia akan menoleh berbalik dan akan kelihatan anunya ya. Nomor 2, jika ditegur itu akan muncrat kemana-mana. Yang ketiga, legak muncrat pasti membasahi celananya atau jubahnya. Nah kalau begitu masuk masjid malah gak karu-karuan, najis di mana. Oh sangat bijak Kanjeng Nabi. Ya sangat bijak. Ternyata larangan Kanjeng Nabi untuk menghentikan orang Badui kencing itu faedahnya banyak. Nomor 4 faedahnya, orang Badui itu orang yang gak berpendidikan, beda budaya, kurang paham agama, dan biasanya ngawur orang Badui. Nah itu dibiarkan. Okay. Nah ini berarti Nabi mengajarkan kita untuk menyikapi secara bijaksana orang-orang yang beda budaya, kurang paham ilmu. Misalnya ono wong ngawur, sampai ojo langsung menghardik ngelokno kurang ajar, setan dan sebagainya, jangan Pak. Ya, kita sesuaikan dengan kondisi orang tersebut. Ya. Memang orang Badui itu jahil, ya bodoh. Niki. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nggih, saniki ngeten. Bagaimana hukum orang yang masuk toilet masjid, kencing di masjid, di toilet masjid, berak mandi di jeding-jeding masjid tanpa ada kaitannya dengan ibadah? Misalnya lunga ana masjid nguyut tok tapi gak ibadah, digawe pribadi. Sedangkan jeding masjid itu perawatan biaya dari masjid, gawe jeding toilet dari dana masjid.
Gimana hukumnya? Para ulama mazhab Syafi'i tegas haram pribadi yang masuk masjid hanya kencing, berak, mandi yang tidak ada kaitannya dengan ibadah masjid, hukumnya haram. Kok wani ngomong haram? Niki kitab fikih mazhab Syafi'i. Nggih, haram, Pak. Niku jumhur ulama mazhab Syafi'i. Maka hukumnya haram. Nggih, hati-hati, Pak. Sopir-sopir yang masuk masjid, tetangga masjid yang masuk masjid, hati-hati, itu hukumnya haram. Min ma'asil farji, bagian maksiatnya farji. Maksiat hukumnya berdosa. Nanti bagaimana biar tidak haram? Ada fikihnya. Para hadirin rahimakumullah, diterangkan oleh Imam Khatib Asyarwani Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1814 Masehi di Mesir, dalam kitab Muhnil Muhtad Syarhil Minhaj, beliau dawuh, orang-orang yang menggunakan fasilitas masjid termasuk air musola, air masjid, toilet musola, toilet masjid, tanpa ada hubungan ibadah, buang hajat dan sebagainya, maka beliau mengatakan jika orang itu masuk menggunakan air bila wudhu'in wala iradatis sholah, jika dia menggunakan air masjid, air musola tidak untuk berwudu dan tidak hendak sholat atau ibadah yang lain, maka beliau mengatakan wa kadza yukhadu min dzalika hurmah, dan demikian ini adalah hukumnya haram. Kitab Muhnil Muhtad Syarhil Minhaj tegas menyatakan. Kemudian para hadirin rahimakumullah, kecuali ada musola masjid yang diwakafkan khusus jeding itu untuk umum, boleh. Contoh masjid ABC panah seret, toilet umum, baru boleh, Pak. Sebab ada namanya qarinah, ada petunjuk. Ya, beliau mengatakan, salah satu ulama Syafi'i, Imam Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Hindi rahimahullah, sing wafat tahun 1597 Masehi di India, dalam kitab masyhur Kitab Fathul Mu'in, beliau mengatakan annahu idza dzallat qarinatun, sesungguhnya jika ada petunjuk qarinah, petunjuk ala annal ma'a ing atase banyu maudhu'un li ta'mimil intifa'i jazah. Kalau idza dzallat qarinah, ada petunjuk yang jelas bahwa air itu maudhu'un, dijadikan apa? Li ta'mimil intifa', penggunaan yang bermanfaat, maka jaza, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Atau jeding atau toilet itu atau air yang digunakan itu bukan dana masjid, dana urunan masyarakat, bukan dana masjid. Ini menurut kitab I'atolibin boleh. Tetapi kalau masjid, kalau jeding, WC, toilet, tempat wudhu, dana dari masjid musola, kemudian dibangun oleh masjid musola, sampean gunakan pribadi untuk ngising sampean, ngoyo sampean, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Okay. Jadi kesimpulannya ngeten, Pak, hukumnya haram. Ini menurut Imam
Khatib Asyarwani rahimahullah dalam kitab Muhnil Muhtaj, ya, untuk pribadi yang enggak terkait dengan kepentingan ibadah. Bagaimana menghindari keharaman tersebut? Fikih niku mboten namung muncul masalah, tapi bagaimana memberi solusi terhadap masalah hukum. Kemudian muncul pendapat para ulama, bagaimana biar kita menggunakan air masjid, toilet masjid, wudhu masjid, musola nggak haram, maka diberi solusi oleh ulama ahli fikih. Satu, sampai masuk masjid wudhu raub, maka sekalian wudhu Pak, sekalian wudhu, sebab wudhu itu bagian dari ibadah. Kemudian berdiam di masjid sebentar, niat iktikaf fi hadzal masjid atau sholat tahiyatul masjid terkait ibadah, sampai nguyuh ngising tapi penggunaannya ada terkait ibadah, maka tidak haram. Yang kedua, biar nggak haram, sampeyan kudu ngising, kudu nguyuh tapi gak sembahyang, melbu masjid, toilet masjid, musola, pengurus masjid musola memberi kotak infak di depan toilet atau WC masjid. Kenapa? Wajib sampeyan memberikan ujroh mithli. Ujroh mithli apa? Ongkos pemakaian. Contoh berapa? Tidak tahu. Fikih bicara ujroh mithli, ongkos pemakaian sampai damel tuh niku. Contoh sampai ngising 5.000 lebokno kotak amal, niat kula gantos banyu sing tak gawe pribadi kula, plung pun tidak ada keharaman, tidak ada keharaman. Al-Kautsar bener di depan musola toilet ada kotak amal, situ ada kotak amal, bener, berarti menjaga ini wong lek gawe banyu masjid iku ujroh mithli, memberi ongkos ganti. Terserah Pak, sepantasnya. Ngoten nggih. Tuh duweni 2.000 sampean nguyuh tok. Oleh andine 2.000 nguyuh ngising 3.000. Mosok sampean sing fasilitas WC bersih pisan nek 2.000 yo 5.000. Kula nggih berapa kali ngising Pak ten masjid nggih ngisi kotak amal, mbok 5.000, mbok 10.000, niat ingsun ngongkosi banyu sing kula damel pribadi. Plung pun tidak ada keharaman. Tempung di mawon, baik itu milik masjid, baik itu milik musola. Terutama orang-orang dekat masjid, musola, hati-hati. Biasanya ngoten nggih, biasanya mlebu nguyuh metu, mlebu nguyuh metu. Lah sampean iki masjid musola dadi nggone nguyuh tok lho. Niki Pak, hati-hati Pak. Kita harus hati-hati, nggih. Hati-hati. Kecuali sampean mesti san wudu, nggih, kemudian iktikaf. Sama menit ae mlebu masjid, niat kula iktikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah pun sah iktikafe. Ngoten mawon niku pun ibadah, tidak haram. Pun nggih, paham nggih? Bu, paham nggih? Jadi pengurus musola atau masjid yang mendengar ini mugi manfaat, sebab itu sudah diatur oleh fikih terutama dalam mazhab Syafi'i atas dasar hadis sahih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian kenapa kita harus menggunakan fasilitas air masjid untuk ibadah?
Sebab niku nyon sewu, memang penggunaan toilet air masjid untuk orang-orang yang beribadah di masjid. Ya, beribadah di masjid. Atau sampeyan walaupun tidak di masjid, sekedar wudhu mawon tidak apa-apa. Sebab terkait ibadah. Wudhu niku ibadah. Makanya kalau dede juga Pak, nek pundi-pundi wonten masjid salat ira mulai nak lebono. Damel napa? Ganteni sampeyan gawe banyuwe masjid. Ganteni diajari mulai cilik. Ya, niki. Wis gawe toilet masjid kadisiram. Wah, pesing di mana? Niki hati-hati nggih. Karena itu terkait dengan ibadah. Para hadirin rahimakumullah, kecuali jeding masjid itu di dalam kitab I'anatut Thalibin karangannya Syekh Abu Bakar Asy-Syafi'i Ad-Dimyati Asy-Syafi'i Al-Maqi Al-Asy'ari rahimahullah sing wafat tahun 1894 Masehi dalam usia 40 tahun di Ma'la Mekah. Beliau dawuh, jika itu dibangun bukan dari dana masjid, ya, bukan dari dana masjid, bukan dari wakif untuk khusus masjid, dari dana umum, tidak apa-apa. Tapi mbok yo ditulisi rest area, ada musola untuk umum. Niku Pak, baru boleh. Gak bayar gak apa-apa. Sebab ono napa idza dallat qarinah. Ada petunjuk atau arah toilet umum, bukan milik masjid atau musola. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, sebab napa? Wudu, ngising, nguyuh dan sebagainya itu bagian dari thaharah. Masjid niki cuma kali yang utama. Siji adalah napa? Riayah, pemeliharaan masjid. Nomor 2 imarah, meramaikan masjid. Ya, al-binayah, bangun masjid. Sampai mungkin tanya, terus pundi hukum membersihkan masjid? Hukum membersihkan masjid hukumnya fardu kifayah. Satupun orang yang tidak ada bersihkan masjid, maka sekitar masjid dosa kabeh. Fardu kifayah. Sama dengan musola, fardu kifayah. Makanya ono marbot supaya awak dhewe tidak berdosa, tapi ya dibayar, kan ngoten. Niki ya. Jadi lek sampean misalnya ada kotoran di masjid, deluang atau akuang atau sampah, sampai ambil Pak. Sampai ambil, walaupun sekecil debu yang menempel, sampai ambil, sampai buang ke tempat sampah. Maka sampeyan hadis sahih itu ada keterangan ini yang mengambil kotoran masjid, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih. Nah, berarti kebersihan toilet, kebersihan tempat wudu, kebersihan jeding, kebersihan WC itu pondasi utama, sebab bagian implementasi dari thaharah. Thaharah itu syarat sahnya ibadah. Kata guru saya ngeten, Yai Syekh Latif Tebu Ireng waktu ngaji kitab Al-Azkar niku dawuh, mas toilet masjid, WC, tempat wudu atau al-wudu. Jadi tempat wudu niku artinya al-wudu. Niku misalnya keran-keran niku wudu, al-wudu tempat wudu.
Jadi mungkin waduk-waduk niku teko bahasa Arab. Waduk tempat wudu. Itu kata guru saya, itulah showroomnya masjid. Showroom, tahu showroom nggih? Showroom, apa? Estalase. Jadi tempat wudu, toilet, WC jeding masjid adalah estalase masjid. Pertama yang paling diperhatikan adalah toharah. Makanya ketika orang tanya, ketika bangun masjid, apa yang perlu diperhatikan? Dua. Siji, al-binayah, bangun masjid. Nomor loro, at-toharah, kebersihan masjid. Termasuk juga imam-imam masjid harus diperhatikan. Niki, kalau jedenge kotor, tempat wudhu kotor, maka bisa disimpulkan sementara masjid iki kotor gak bersih, ngoten. Sebab itulah pintu masuk utama ke dalam masjid. Bukan niki Pak, bukan gerbang-gerbang ngoten. Niku namung keindahan mawon. Yang pintu utama masjid pada prinsipnya adalah tempat wudhu, toilet, WC, jeding dan sebagainya. Itu adalah estalase masjid. Ya, dilihat dari situnya. Bon. Para hadirin rahimakumullah, lek sampean ngoyo nok jeding, kemudian lantainya basah dengan air dan sampean keluar dari WC, pertanyaannya apakah gak najis? Nggih. Nah, niki kita jawab terkait hukum istinja, hukum cewek. Mbok cewek ngoyo, mbok cewek ngising jenenge istinja. Nggih. Kemudian sampean ngoyo, mbok sampean ngoyo ngadeg, mbok sampean ngoyo lungguh, itu bisa juga nyiprati sarung sampeyan, nyiprati celana sampeyan, nyiprati sikil sampeyan, nyiprati rok sampeyan, nyiprati sandal sampeyan. Gimana caranya? Ya, ketika masih basah. Bagaimana caranya? Nah niki, para hadirin rahimakumullah, ada najis yang ma'fu, wonten najis ghairu ma'fu. Ono najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak bisa dimaafkan. Ya, termasuk najis yang dimaafkan, ya, dengan syarat nopo percikannya sedikit dan tidak nampak. Ya, tidak ada ketika kita kencing nggak nyiprat Pak, pasti nyiprat. 0,1% pasti nyiprat, jenenge barang lugur, pasti nyiprat. Ya, cuma kita nggak tahu berapa banyak sedikitnya. Ya, lah dengan syarat percikannya setitik. Dan yang kedua, cipratan kencing itu termasuk umumul balwa. Umumul balwa, sesuatu yang umum, yang sulit dihindari, yang sukar dihindari. Tidak ada orang kencing, baik kencing berdiri, kencing duduk, gak ada nggak nyiprat, pasti nyiprat, pasti nih pun diteliti nih pasti ada yang nyiprat. Ya, nah ini dinamakan kalau sedikit saja misalnya, maka itu termasuk ma'fu, nggak terlihat titik loh nggih. Tapi lek sikil sampean kena oyo-oyo, mboten najis tetep. Nyiprat titik mboten napa sah niku, sah. Ngeten. Terus Imam Asy-Syarbini, ulama Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1529 Masehi di Mesir, niku mengatakan dalam kitab Mughnil Muhtaj, ya, itu namanya nyiprat dari kencing kita. Setelah kita siram semua, ada yang ketinggalan nyiprat putih, ya, itu ma'fu, najis ma'fu. Wa kadza fi qaulin najasun la yudrikuhu tarfun ay la yushahidu bil basari la qultuhu. Nah, jadi
begitu juga najis mafu, najis yang mafu dimaafkan, yaitu najis sedikit yang tidak terlihat kecilnya. Seperti apa? Kata beliau dalam kitab Mughil Muhtaj, sedikitnya air kencing yang nyiprat, dan memang itu tidak bisa dihindari, ya. Juga termasuk sekele laler sing mencelokno WC, sing mencelokno toilet, mencelokno pakaian, niku juga dimafu menurut Imam Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam kitab Mughil Muhtaj. Niki nggih wonten keterangan sami teng kitab Nihayatul Muhtaj karangannya Al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1392 Masehi di Kairo, Mesir. Kalau Imam Ar-Ramli sudah dawuh begitu, Pak, termasuk pendapat kuat di dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, Imam Ar-Ramli, Imam Al-Qalyubi, Imam Ar-Rafi'i, ini termasuk ulama-ulama yang kuat pendapatnya dan terpilih di dalam mazhab Syafi'i. Nah, saat ini ngeten, ukuran titik dos pundi, ukuran titik niku satu, kita tidak tahu berapa persen cipratan yang mengenai pakaian kita, ya. Itu tergantung dari penilaian sendiri atau kebiasaan masyarakat, bi'urfin, kebiasaan masyarakat, nggih. Ngeten para hadirin rahimakumullah, wonten dua tipe, dua jenis hubungan najis, nggih, kali napa air. Najis kali air, wonten dua hubungan. Siji, najis itu datang dan masuk ke dalam air. Ini pertama. Najis datang masuk dalam air. Kedah dibersihkan, nggih. Kalau lebih dua kulah niki lek madzhab Syafi'i kurang lebih 270 liter. Niku termasuk dua kulah. Pendapat yang terpilih yang dihitung oleh Syekh Wabah Az-Zuhaili, nggih, sing wafat tahun 2015 Masehi dalam kitab Al-Fiqhu Adillatil Islam, niku wonten dua kulah, itu ukurannya minimal 270 liter. Nggih, niku diterima oleh ulama sekarang ukuran dua kulah. Niku mangke dawa. Langsung yang kedua, nggih, yang kedua. Hubungan najis dengan air yang kedua mengalir atau dialirkan dengan tujuan menghilangkan najis. Nggih, jadi cukup dialirkan. Contoh, sampai mari ngoyo, ngoyo ngadeg, ngoyo lungguh, pasti ono sing kecipratan, pasti. Nah, dialirkan, disiram. Niki siram nggih sikile. Ojo anu wetok. Ojo anu wetok. Mangan kok lek ngoyo ku mboten ngadeg-ngadeg sing ono. Nggone ngoyo menjeding, Pak. Cek iso nyiram kabeh. Kuwatir ada yang nyiprat. Mari ngoyo disiram anune, disiram sikile. Sur. Ya, disiram. Cukup dialirkan air di kaki dan sandal kita. Satu kali cukup. Sebab sing nyiprat mek titik sah. Ya. Itu hubungan air dengan najis disiramkan. Sesuatu yang diairi najis oleh air pasti turun ke bawah. Ini oleh Imam madzhab Syafi'i itu sah, ya, dialirkan. Atau disiram air. Contoh, sampai nguyuh, Pak, penjeding nggih. Uyuhe kuning, warnane kuning. Cara bersihkan bagaimana? Ya, sampai siram dulu yang kuning-kuning ini loh,
hilangkan itu sampai hilang kuning-kuningnya, disiram. Itu tahap pertama. Kalau sudah hilang warnanya, hilang baunya, baru diulang nyiram lantainya. Sudah terbawa, dialiri oleh air, maka sudah suci. Itu ukuran ketika di toilet. Ya, dialirkan. Ojo sampai oyo sampai ya, ketok kuning. Ya, sampai bersih. Makanya air ini menjadi syarat ya dari toharah. Kudu akeh stok banyu. Kudu akeh stok banyu. Niki, nggih, disiram 2 kali, 3 kali, nggih, boleh. Nah, jadi sesuatu yang nyiprat di kaki kita ya cukup didatangkan air, cukup diguyur dengan air, maka percikannya itu turun melalui air dan kaki kita sudah dianggap bersih dan suci. Jika begitu sampai keluar dari kamar mandi masjid menuju tempat wudu, tetap dihukumi kaki kita suci. Paham ya? Tadi ojo anune tok sing disiram. Sekele disiram. Nggih. Niki. Para hadirin rahimakumullah. Wonten keterangan Imam Al-Ghazali rahimahullah dan kitab Al-Wajiz fi Fiqhil Imam Syafi'i. Jadi Imam Ghazali niki mboten ulama tasawuf tok. Imam Ghazali nggih ulama fikih. Buktinya beliau mengarang kitab tebel yang bernama Al-Wajiz fi Fiqhi Imam Syafi'i, kitab fikih mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan ketika kita kencing, ya, gimana cara untuk nyiramnya? Beliau jawab, "Idza asabal arda baulun fasubba 'alaihal ma'u hatta sara mahluban wa nadhabal ma'u tahura." Jika tanah atau lantai terkena air kencing, terutama di kamar mandi atau WC, maka kemudian disiram dengan air melebihi, melebihi hatta sara mahluban, melebihi, mendominasi dari kencing tadi. Artinya kita kencing, yang kita siramkan lebih banyak. Kemudian air itu perlahan-lahan habis, dan itulah kemudian bisa dihukumi suci. Walaupun toilet masjid, dinding masjid masih basah, tetap harus disiram. Jangan sampai ada bau atau warna di dalam lantai masjid. Ya. Misalnya sampai mari ngising, sempakan kenek lantai masjid, celonowan kenek lantai masjid, suci. Sebab sudah disiram. Panadobal ma'u tahura, sudah disiram sampai enggak ada warna kencingnya, itu boleh dibuat sholat. Loh, sarungku kena lantai toilet, tapi pun istinja sampun, pun disiram sampun sah, tidak apa-apa. Loh, wis entek. Titik, Pak. Kalau ini kata terang tentang marbot nih, marbot kebersihan nih, dalilnya keutamaannya. Nggih, bijing mawon. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna
من لدنك علما نصير به دائم المحيا الممات وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli